Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam merdeka dari rakyat Indonesia. Marilah saat ini kita boleh menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dengan hati jiwa yang merdeka. Karena 75 tahun yang lalu bangsa ini telah mendapatkan satu kemerdekaan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu biarkanlah kita boleh menikmati ibadah dengan suasana hati yang merdeka. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, memohon belas kasih-Mu untuk kami boleh menikmati ibadah yang indah bersama dengan-Mu, dengan rekan-rekan seiman dimanapun saudara kasih kami berada. Semuanya ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam suasana menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu 17 Agustus, biarkanlah kita boleh memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk bangsa ini boleh mendapat berkat lawatan yang daripada Tuhan. Karena di mana kita berada, kesejahteraan kita harus upayakan, kita harus permohonkan kepada Tuhan, sehingga bangsa kita boleh menunjukkan satu kemakmuran bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Haleluya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hosana bagi-Mu. Kami mau berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Melalui pujian yang kami naikkan padamu saat ini, kami semua umat-Mu memohon belas kasih yang daripada-Mu. Haleluya Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dengan kesungguhan hati, mari kita rendahkan hati bersama-sama. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oh
pulihkan kembali dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi menjadi seru kita bersama-sama. Haleluya Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami umat-Mu. Pulihkan kembali negeri kami, Indonesia Raya, pada khususnya dalam menyambut peringatan ulang tahun kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam menghadapi pandemi COVID-19, biarkanlah ya Tuhan, Engkau memberikan satu kebangunan yang luar biasa untuk pemerintahan bangsa negara Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh rindu untuk berfellowship dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami rindu untuk mendengar, memperhatikan, dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa yang kita ingat, apa yang kita pahami dengan kemerdekaan itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, telah sampailah bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemerdekaan yang didapat oleh bangsa ini adalah anugerah yang daripada Tuhan. Agama apapun menyatakan demikian. Orang yang ada di Indonesia dalam agama apapun, mereka mengatakan bahwa ini adalah anugerah yang daripada Tuhan. Dan ini adalah penentuan yang dari Tuhan. Tidak bisa ditolak dan tidak bisa digagalkan. Tuhan sudah menentukan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang penentuan Tuhan, maka siapapun tidak ada yang bisa menolak, maka siapapun tidak ada yang bisa menghindari kalau itu adalah penentuan Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kita akan mencoba memperhatikan nats firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasal yang keempat. Mari kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Yunus pasal yang keempat. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau sudah ketemu, kita akan menikmatinya secara bersama-sama dengan bersuara keras dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Judul perikopnya, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis,
Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mencoba untuk memperhatikan suatu kisah percakapan yang terjadi antara Tuhan dengan nabinya yang bernama Yunus. Apa yang dipercakapkan oleh Yunus dengan Tuhan adalah tentang penentuan Tuhan. Dalam nats yang kita baca pada saat ini sesungguhnya dari pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat, jangkauan yang kita mencoba untuk pelajari, perhatikan bersama, adalah berbicara tentang penentuan Tuhan. Bagaimana penentuan Tuhan dinyatakan dalam diri dan kehidupan manusia? Bagaimana penentuan Tuhan? Apakah ada orang yang bisa menawar, menghindari, atau meminta? Pada bagian nats yang kita baca dan kita perhatikan secara umum Yunus dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat, sesungguhnya satu dialog yang sedang terjadi antara Yunus dengan Tuhan tentang penentuan Tuhan. Yunus bercakap-cakap dengan Tuhan tentang penentuannya. Karena rupa-rupanya penentuan yang disampaikan oleh Tuhan lewat hambanya, yaitu Nabi Yunus, ada hal-hal yang tidak diingini, ada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Yunus sebagai nabi untuk memberitahukan berbagai macam hal apa yang menjadi petunjuk dan titah Tuhan untuk umat manusia. Dan pada saat ini kita melihat bahwa Yunus mencoba untuk menawar tentang apa yang namanya penentuan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mencoba memperhatikan. Sesungguhnya penentuan Tuhan di dalam karya penyelamatannya, apakah dikhususkan untuk orang tertentu, suku tertentu, daerah tertentu, kalangan tertentu, ataukah penentuan Tuhan tentang karya keselamatannya ini untuk semua umat manusia? Mari kita cermati bersama-sama, sehingga kita tidak melakukan satu tawar-menawar tentang penentuan Tuhan, tentang karya keselamatan, memilih alokasinya untuk siapa. Pada bagian ini kita melihat bahwa jangkauan karya keselamatan yang ditentukan oleh Tuhan adalah meliputi bangsa pilihannya dan juga semua orang yang berdosa. Tuhan mau sampaikan kepada Yunus bahwasanya penentuan untuk karya keselamatan yang daripadanya tidak hanya untuk bangsa tertentu, kelompok tertentu, tetapi Tuhan sampaikan kepada Yunus bahwa jangkauan penentuan karya keselamatannya adalah untuk bangsa pilihannya dan juga untuk semua orang yang ada di dunia ini.
Pada bagian pertama, nanti yang kita lihat adalah bahwa Yunus diberitahu oleh Tuhan, "Hei Yunus, kamu datanglah kepada orang-orang Niniwe." Apa yang terjadi? Sehingga Tuhan berseru memerintahkan kepada Yunus untuk mendatangi orang-orang Niniwe. Pada bagian ini kita melihat bahwa kejahatan, tindakan-tindakan yang tidak baik, melukai hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan telah terjadi dalam kehidupan orang-orang Niniwe, dan kejahatannya itu telah membuat Tuhan terusik sehingga menyuruh Yunus untuk mendatangi kota Niniwe. Siapa Niniwe? Niniwe adalah musuh dari orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Tetapi pada bagian ini Tuhan katakan kepada Yunus, "Pergi ke Niniwe. Berserulah kepada orang-orang Niniwe." Siapa orang-orang Niniwe? Bukan bangsa pilihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang berdosa. Pada bagian ini saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya bahwa jangkauan karya keselamatan yang ditentukan oleh Tuhan tidak hanya untuk satu bangsa, tidak hanya untuk satu kalangan, tetapi untuk semua orang yang berdosa. Pada bagian ini diwakili oleh kota Niniwe. Dan pada pasal yang keempat ayat yang ke-11 di sana disebutkan bahwa kota besar yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dengan kata lain, bahwasanya kejahatan yang luar biasa, ketidakteraturan terjadi di kota itu, dan ketidakteraturan itu telah mengusik Tuhan untuk menyuruh Yunus datang ke sana supaya menyerukan bertobat, berbalik. Itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yunus supaya datang ke Niniwe. Niniwe tidak ada aturan yang baku untuk suatu sistem kehidupan yang baik dibandingkan orang-orang Yehuda dan Yerusalem yang memiliki tata aturan hukum kehidupan, di mana bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Sangat jauh berbeda. Israel, apakah Yehuda ataukah Yerusalem, mereka memiliki tata aturan untuk kehidupan. Tetapi orang-orang Niniwe tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tidak teratur. Tetapi bangsa itu, kota itu adalah kota yang sangat kuat. Kota yang sangat ditakuti dengan kebrutalan yang mereka punya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu keadaan Niniwe. Dalam pasal yang ketiga ayat yang keempat di sana juga disebutkan bahwa Yunus menyerukan 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Bagaimana prosesnya Yunus sehingga suaranya itu
diterima oleh masyarakat yang ada, dan bahkan sampai kepada tataran di pemerintahan yang ada. Bahkan rajanya, pemimpin kota itu sampai turun dari singgasananya. Apa yang dilakukan? Menanggalkan jubah. Yang dilakukan apa? Berselubungkan kain kabung. Yang dilakukan apa? Raja itu turun dari tatanya, berselubungkan kain kabung, duduk di atas abu sebagai satu tanda perkabungan yang luar biasa terhadap seruan yang disampaikan oleh Yunus bahwa 40 hari lagi kota itu akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada respon yang luar biasa yang diambil oleh raja ini. Kemudian raja ini memerintahkan aparatnya, sampaikan kepada rakyatku, dan juga tidak hanya rakyatku, bahkan kambing, domba, lembu, sapi, jangan kasih makan, jangan dikasih minum. Mereka harus dililiti kain kabung semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu luar biasa satu seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yunus kepada orang-orang Niniwe mendapatkan satu respon dan tanggapan. Rajanya, perangkatnya, masyarakatnya, bahkan lembu, sapi, kambing, domba, semuanya harus berpuasa. Mereka semua harus melilitkan kain kabung sebagai satu tanda respon terhadap panggilan untuk bertobat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Niniwe adalah bukan bangsa pilihan. Orang Niniwe juga mungkin mengibaratkan kita, orang-orang di luar Israel. Namun Tuhan punya kedaulatan untuk menentukan jangkauan karya penyelamatannya, bahwa orang di luar Israel harus juga menikmatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa menentukan jangkauan karya penyelamatan. Kita mungkin saat ini sudah ada di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Perhatikanlah baik-baik. Ada orang-orang yang belum bisa menikmati. Ada orang-orang yang belum mau mengenal kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan melakukan satu kejahatan, melawan tindakan-tindakan yang tidak menyukakan hati kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetapi bagaimana cara Tuhan memandang? Apakah Tuhan hanya memperhatikan kita saja dan mengabaikan orang-orang yang mungkin menyisihkan kita sebagai pengikutnya dan bahkan berbuat jahat kepada kita, selalu berbuat usil kepada kita? Apa Tuhan hanya memperhatikan kita? Tidak. Karya keselamatan Tuhan untuk semuanya. Dan bagaimanapun juga kita yang telah ada dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus harus juga memiliki mata hati seperti Kristus Tuhan, yang juga mengarahkan satu kasih kepada orang yang belum bisa menikmatinya. Orang-orang yang masih di luar kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, mereka juga harus kita perhatikan. Pada bagian yang berikutnya, jangkauan
karya penyelamatan Tuhan, ya, adalah juga orang jahat yang terselubung. Siapa orang jahat yang terselubung? Yang saya maksud pada bagian ini, nats yang kita boleh perhatikan bersama, seorang yang bernama Yunus. Apa yang dilakukan? Manakala Yunus diberitahu oleh Tuhan, kamu harus pergi ke Niniwe sekarang ini juga, dan langsung sampaikan, langsung serukan bahwa mereka harus bertobat dari tingkah laku yang tidak dikenan oleh Tuhan. Maka apa respon dan tanggapan Yunus? Yunus melarikan diri. Yunus tidak merespon. Yunus merespon yang negatif dengan melarikan dirinya ke Tarsis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yunus orang termasuk dalam dan kehidupan bangsa pilihan. Bahkan dia adalah penasehat atau pemerhati kerohanian kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi pada bagian ini, kenapa dia menjadi jahat? Dengan tidak mau melakukan apa yang dititahkan Tuhan, pergi ke Niniwe. Bahkan manakala berada di kapal, di dalam pelariannya itu, apa yang terjadi? Kapal itu terkena gelombang yang luar biasa. Kapal itu diombang-ambingkan, diamuk oleh gelombang yang luar biasa. Dan apa yang terjadi dengan seorang yang bernama Yunus? Seorang yang menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk umat manusia. Yunus masuk ke bagian kapal yang ada di bawah. Di atas melihat, memperhatikan goncangan yang luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus tidur dengan santai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengabaikan prahara yang terjadi di luar sana. Yunus enak-enak tidur, Yunus enak-enak mendengkur di lambung kapal bagian bawah. Semuanya pada ribut, tetapi apa yang terjadi? Yunus tertidur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik bahwasanya Yunus adalah mewakili orang jahat yang terselubung. Kemudian manakala Yunus dibuang ke laut, yang terjadi apa? Atas penentuan Tuhan, datanglah ikan besar melawan Yunus, menelan Yunus. Datanglah ikan besar menelan Yunus. Kemudian Yunus di dalam perut ikan itu menyampaikan satu rasa syukurnya kepada Tuhan. Aku telah Engkau tolong, aku telah Engkau perhatikan, aku telah Engkau selamatkan ya Tuhan. Dan akhirnya dalam doanya itu Yunus mengakui bahwa keselamatan adalah karya Allah. Yunus menyadari, Yunus memahami bahwa keselamatan adalah karya Allah. Sesungguhnya manakala Yunus memberitahukan tentang penentuan keselamatan untuk orang-orang Niniwe saat itu, kalau Yunus telah mengetahui, memahami bahwa itu adalah karya Allah, sesungguhnya Yunus harus melakukan, ya, siap Tuhan, aku akan laksanakan. Tetapi apa yang terjadi? Yunus menunda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ini yang terjadi dalam kehidupan Yunus sebagai pemberitahu apa yang menjadi maksud dan titah Tuhan untuk umatnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mau. Dengan kata lain, dia mau menawar atas penentuan karya keselamatan yang Tuhan mau lakukan. Apa yang kita perhatikan di sini? Tidak bisa ditawar. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Kalau itu maunya Tuhan, itu kedaulatannya Tuhan, itu yang harus terjadi, itu yang harus dilakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu terakhir ini kita diperhadapkan dengan keberadaan dunia yang sedang lesu, loyo dengan menghadapi pandemi COVID-19. Terlebih juga bangsa dan negara kita, Indonesia. Tidak hanya COVID-19 yang dihadapi, berbagai macam beban pergumulan terjadi atas bangsa dan negara kita tercinta ini. Kemudian, kalau beban yang luar biasa terjadi atas negeri kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang yang selalu memperhatikan titah dan kehendak Tuhan, maka kesejahteraan di mana kita berada, kita juga upayakan, kita juga rindukan, kita doakan kepada Tuhan, dan kita juga menjadi pelaku-pelaku atas apa yang menjadi titah dan kehendak Tuhan. Orang-orang yang belum terjangkau untuk pemikirannya, untuk pengertiannya, menerima, merespon secara positif tentang kasih dan anugerah yang daripada Tuhan, maka kita pun juga harus tergerak. Tidak seperti Nabi Yunus, tidak tahu alasan seperti apapun, tetapi kenyataannya adalah Yunus mencoba menawar. Karya keselamatan adalah penentuan Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan kita adalah orang yang mau atau tidak mau dipakai olehnya. Kita harus mengerti, kita harus memahami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus juga memperhatikan orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita. Harus memiliki hati seperti hati Tuhan memandang towean-towean yang ada di kanan kiri muka belakang kita. Mereka juga harus mengenal kasih Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus peka menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Siapa jangkauan karya penyelamatan Tuhan? Adalah semua orang. Masuk di dalam jangkauan karya penyelamatan Tuhan. Orang yang diketahui kejahatannya atau orang yang belum diketahui kejahatannya. Orang yang ketahuan kebusukannya atau orang yang belum ketahuan kebusukannya. Semuanya mendapatkan satu perhatian yang daripada Tuhan untuk karya keselamatan. Kemudian yang berikutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal yang keempat, kita perhatikan penentuan Tuhan tidak boleh ditawar. Penentuan Tuhan adalah haknya Tuhan. Apa yang terjadi pada pasal 4 ayat yang ke-1, kedua, ketiga, Yunus kesal, Yunus marah, Yunus mengemukakan berbagai macam alasan. Ini loh Tuhan yang membuat aku tidak mau pergi ke Niniwe. Bahwa pastilah kalau aku menyampaikan berita tentang pertobatan, mereka akan bertobat dan berbalik, menerima Engkau sebagai Tuhan.
Bener kan apa yang kupikirkan? Bener kan apa yang aku gambarkan setelah aku pergi ke Niniwe? Jadi rupa-rupanya Yunus kesal, Yunus marah kepada Tuhan yang memberikan kesempatan Niniwe bertobat dan menerima Tuhan sebagai Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hakmu, hei Yunus, untuk menahan siapa yang mendapatkan karya penyelamatan. Bukan hakmu. Kamu hanya menyampaikan saja. Karya penyelamatan ini terurai untuk semuanya. Siapa yang mau merespon, siapa yang tidak mau merespon, itu adalah hak mereka. Tetapi kamu harus menyampaikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yunus masih tetap marah. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati. Apa? Kenapa Yunus mengatakan hal yang demikian? Karena Yunus adalah orang yang mendampingi perkembangan perjalanan kehidupan Israel pada saat itu dan telah menubuatkan berbagai macam kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Tetapi Yunus mendapatkan kehidupan orang-orang Israel. Memang ada tempat ibadah, memang ada tata aturan yang ada, tetapi dalam pemandangan Yunus, di dalam kemenangan-kemenangan diraih oleh orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Yerobeam yang kedua pada saat itu, mereka mendapatkan Yunus mengamati bahwa penurunan moralitas yang luar biasa dialami oleh orang-orang Israel, sehingga itulah yang dikhawatirkan oleh Yunus manakala dia memberitakan berita pertobatan kepada orang-orang Niniwe dan orang-orang Niniwe bertobat, sedangkan orang-orang Israel yang didampinginya sedang sangat merosot moralitas mereka. Sehingga yang menjadi ketakutannya, jangan sampai orang Niniwe ini bertobat dan dipakai oleh Tuhan menghajar Israel di bawah pengawasan Yunus. Ini yang dikhawatirkan oleh Yunus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan katakan, apakah hakmu sehingga engkau marah? Apakah hakmu sehingga engkau kesal kalau orang Niniwe itu bertobat, menerima aku sebagai Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah hakmu? Kemudian dalam kekesalannya ada pohon jarak yang tumbuh, kemudian bisa menaungi Yunus dalam merasakan kekesalannya, kemarahan, kejengkelannya kepada Tuhan. Kemudian dia senanglah karena di luar kota dia mau mencoba terus memperhatikan bahwa saya akan melihat bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang Niniwe. Dia keluar sambil mengintip. Diteriknya matahari, kemudian ada pohon jarak yang menaunginya. Apa yang terjadi? Yunus sesaat senang. Kemudian suatu saat Tuhan memunculkan ulat, kemudian mengerat pohon jarak itu. Apa yang terjadi? Yunus mulai kesal lagi kepada Tuhan. Yunus marah lagi kepada Tuhan karena telah membuat pohon jarak itu mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berbicara kepada Yunus. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu melakukan tugas tanggung jawabmu sebagai pengantara Tuhan, sebagai pengantara Allah untuk umatnya? Apakah ada satu hal yang menyisipi dalam hatimu? Kalau itu menyenangkan, kalau itu menguntungkan, kamu akan lakukan, kamu akan kerjakan.
Kalau kamu dapat pamor, kamu dapat popularitas, apakah baru kamu akan kerjakan dan lakukan? Seperti kamu memperhatikan orang-orang Israel dalam mencapai puncak kejayaan, dalam melakukan berbagai macam ekspansi. Tapi perhatikanlah, Tuhan berdaulat atas karya penyelamatannya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita adalah orang-orang yang telah menerima karya penebusan yang daripada Tuhan, orang yang merdeka. Oleh sebab itu, kita pun juga harus memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus Kristus. Siapapun orang-orang yang ada di antara kita, apakah orang itu menyenangkan kita? Apakah orang itu membuat kita tidak nyaman? Membuat kita terhambat, tersandung oleh satu apapun? Tapi kita tetap harus menyampaikan karya penyelamatan yang daripada Tuhan. Apapun menyenangkan, apakah menyenangkan ataukah tidak menyenangkan keadaan kita, kita harus menyampaikan hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, penentuan karya keselamatan yang daripada Tuhan adalah hanya Tuhan. Mari kita, orang-orang yang telah ditebus, menjangkau orang-orang yang belum bisa menikmati kasih anugerah yang daripada Tuhan, sehingga mereka dimanapun mereka berada, mereka boleh mendapatkan kasih yang daripada Tuhan seperti kita yang adalah orang merdeka. Tidak hanya merdeka secara bangsa, tetapi merdeka di dalam Tuhan, karena kita menjadi abdinya Tuhan, karena kita menjadi pelayannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu pada waktu sebelum pemberitaan firman, bahwasanya biarkanlah Engkau tarik kembali negeri kami, pulihkan kembali negeri kami ya Tuhan, sehingga kemakmuran boleh dirasakan atas bangsa dan negara kami tercinta. Secara khusus saat ini kami berdoa pemerintahan negeri kami, Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, menteri, kabinet yang ada. Biarkanlah ya Tuhan, mereka semua boleh mengarahkan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera. Terpujilah namamu, inilah kerinduan kami. Dan biarkanlah yang menjadi bagian kami, umat tetebusanmu, umat yang telah Engkau merdekakan, kami juga boleh memiliki hati untuk orang-orang yang belum menikmati satu karya kemerdekaan yang daripadamu. Pakailah kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan berdoa. Saat ini kami berdoa untuk rekan sahabat yang bergumul untuk kesehatan, yang bergumul untuk keharmonisan hubungan, yang bergumul untuk perekonomian. Kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala berkah campur tangan-Mu boleh nyata atas setiap mereka, dimanapun mereka berada, baik yang ada di daerah sekitar kami ataupun di tempat-tempat dimanapun mereka yang menikmati siaran lewat YouTube ini. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut segala berkah campur tangan-Mu lewat doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima berkat anugerah yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin menangis genap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kita sambut segala berkahnya. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu dan merdeka.